Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai hazard analysis and critical control points atau sering disebut sebagai HACCP. Nah, kenapa sih kita harus belajar HACCP ini? Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih. Jadi, HACCP itu merupakan suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa ada nih bahaya yang dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu. Sehingga kita dapat melakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Nah, jaminan mutu itu yang terbaru adalah ISO 2200, di mana ISO 2200 ini dihasilkan dengan prinsip dasar HACCP yang diharmonisasikan dengan ISO 9001. Untungnya apa kalau kita belajar HACCP? Nah, yang pertama, ini khususnya dalam industri pangan ya. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan karena konsumen itu setelah membeli produk kita merasa aman, merasa nyaman, dan ada rasa kepercayaan untuk membeli kembali, sehingga itu meningkatkan volume penjualan kita karena dia akan kembali lagi beli ke kita atau menyarankan kepada teman-temannya atau keluarga dekatnya untuk membeli produk kita. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu mengurangi pemborosan sumber daya dengan memusatkan faktor-faktor yang relevan. Yang kedua, adanya penolakannya lebih sedikit. Maksudnya penolakan ini apa sih? Yang tadi seperti yang di poin pertama, bahwa ketika konsumen itu percaya terhadap produk kita, karena kita juga menjamin mutunya, keamanannya, sehingga dia akan kecenderungannya akan lebih percaya pada produk kita dan tidak menolak. Sehingga ketika kita mengeluarkan hasil produksi, itu banyak yang diterima dan banyak yang dibeli. Sehingga penolakan akan produk kita itu semakin sedikit. Untuk poin yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat itu untuk marketing sebagai selling point bahwa produk kita ini punya value loh, yang mungkin di merek-merek lainnya ada. Yang selanjutnya, sumber daya manusia, yaitu memberikan kepercayaan diri yang tinggi pada bisnis dan karyawan, memperbaiki pengertian dan motivasi kerja tim, dan yang terakhir, otoritas berwenang, yaitu yakin bahwa tingkat keamanan kita ini sudah sesuai dengan standar, sehingga kita juga bisa dipromosikan dengan lebih mudah. Gitu. Oke, ini kita bahas mengenai definisinya. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau sering disebut HACCP ini merupakan perangkat manajemen untuk menjamin keamanan pangan. Nah, sistem ini ditujukan untuk menjaga keamanan pangan dan sebagai salah satu metode manajemen mutu. Nah, sistem ini tidak berdiri sendiri, tapi harus didampingi oleh beberapa sistem-sistem lain, yaitu seperti Good Manufacturing Practice atau GMP, Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP, dan program persyaratan dasar lainnya seperti training program penarikan produk, pengendalian aktivitas pemasok, bagaimana program pelayanan dan pemeliharaan, bagaimana cara bekerja dengan karyawan, dan segala macam. Oke, jadi sebenarnya poinnya itu apa sih dalam HACCP ini? Nah, HACCP ini kan salah satu jalan untuk mendukung adanya keamanan pangan, di mana di bawahnya HACCP ini kita mendorong adanya personal hygiene atau kebersihan secara personal. Contohnya, memastikan bahwa karyawan yang bekerja itu sehat dan telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau industri pangan tersebut. Selain itu juga bisa melakukan kontrol of plant hygiene. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita menetapkan beberapa aturan yang ditujukan untuk mendorong higienitas dan sanitasi dari prosedur penyiapan makanan. Contohnya, kita mewajibkan karyawan yang berinteraksi langsung dengan bahan makanan itu harus menggunakan
sarung tangan yang untuk masak. Itu salah satunya. Lalu mungkin harus pakai hair cap atau penutup kepala agar tidak ada rambut yang jatuh. Lalu mungkin kalau misalnya sarung tangan itu terlalu mahal, setidaknya karyawan yang ingin memegang atau berinteraksi langsung dengan makanan atau minuman, itu harus mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum masuk dapur. Nah, itu beberapa aturan yang bisa mendukung adanya control of clean hygiene. Nah, selain yang tadi, ada juga itu juga mengontrol deterjen apa sih yang kita pakai, sterilisasi apa sih yang kita gunakan, apakah itu sudah sesuai dengan standarnya, misal kita cuci piring, ya pakainya sabun cuci piring. Bukan pakai obat pel, bukan pakai sabun baju. Nah, itu juga penting. Lalu yang ketiga, itu ada equipment, performance, and maintenance. Jadi, bagaimana peralatan-peralatan kita yang digunakan untuk produksi, itu performanya baik dan juga diperhatikan perawatannya. Jadi, kita bisa buat bersih-bersih yang total secara rutin itu kapan? Untuk menjaga alat-alat produksi yang digunakan itu tetap terjamin performa kerjanya dan menjamin kebersihannya. Untuk poin selanjutnya ada hygienic design and construction, atau bagaimana desain dari tempat produksi kita itu mendukung terciptanya produk-produk yang aman bagi konsumen. Contohnya, nggak harus selalu besar, yang pasti mungkin penataannya itu, misal produksi makanannya itu tidak boleh berdekatan dengan pembuangan sampah, karena itu kan bisa dari sampah yang sudah membusuk, yang mungkin nggak dibuang secara rutin, itu bisa mengontaminasi makanannya, bisa dari baunya dan segala macam. Itu juga penting. Jadi desain and konstruksi dari bangunan yang digunakan untuk produksi itu layak dan tidak menyebabkan bahaya-bahaya itu mudah mengontaminasi produk yang kita hasilkan. Oke, jadi HACCP ini terdiri atas 7 poin. Yang poin pertama atau principle 1 itu melaksanakan analisis bahaya. Jadi kita analisis dulu bahaya-bahaya apa sih yang mungkin hadir di setiap tingkatan produksi. Nah, terus yang kedua menetapkan CCP. CCP itu apa? Yang tadi, CCP itu critical control point-nya. Jadi, di mana itu seperti indikator seperti apa sih yang menandakan kalau bahan makanan ini loh, atau bahan minuman ini, itu terkontaminasi sesuatu. Itu apa yang kita bisa lihat, apa yang akan terjadi ketika dia mengalami kontaminasi. Atau dianggapnya dia itu bukan bahan makanan yang baik untuk digunakan lah. Terus yang ketiga, menetapkan batas kritisnya. Yang keempat, mengembangkan sistem monitoring untuk mengendalikan CCP. Jadi, gimana sih caranya biar kita bisa memastikan kalau CCP-nya atau critical control point-nya itu bisa dikendalikan. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi ketika batas kritis terlampaui. Jadi, apa yang kita lakukan ketika memang dia sudah terkontaminasi atau sudah tidak baik digunakan, apa nih yang kita lakukan dengan bahan makanan tersebut. Lalu untuk prinsip keenam, menetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP berjalan secara efektif. Dan yang ketujuh, mengembangkan dokumentasi dan rekaman. Nah, HACCP ini gimana sih cara buatnya? Cara buatnya itu terdapat 12 langkah.
di mana dalam 12 langkah tersebut itu mengandung 7 prinsip yang sebelumnya kita udah bahas. Nah, 12 langkah itu apa aja sih? Jadi pertama kita harus bentuk nih tim HACCP-nya. Karena yang bertanggung jawab terhadap kontrol dan pengawasan berjalannya HACCP. Yang kedua, deskripsikan produk. Yang ketiga, identifikasi rencana penggunaan. 4, penyusunan bagian alur. 5, konfirmasi bagian alirnya di lapangan, apakah sudah cocok dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang keenam, kita analisis bahayanya. Nah, dari poin nomor 6 sampai poin 12 ini merupakan 7 prinsip yang tadi kita sudah bahas. Oke, sekarang kita sampai sini dulu. Untuk di video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih cara buatnya secara langsung.